Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sanian, yang nomor 2, as-sunanul lati fi asna'is sholati, kesunatan-kesunatan di tengah-tengah sholat. Kemarin sudah dibahas di awal bahwa kesunatan-kesunatan sholat dilihat dari waktunya, dibagi menjadi 3, yaitu kesunatan-kesunatan sebelum melakukan sholat, terus kesunatan-kesunatan di tengah-tengah sholat, dan yang terakhir yaitu kesunatan-kesunatan setelah sholat. Wa hiya katsiratun wa qad taqaddama annaha tanqasimu ila qismaini hayatin wa ab'adin. Kesunatan-kesunatan di tengah sholat itu banyak sekali. Kemarin di awal sudah disinggung sedikit bahwa kesunatan-kesunatan di tengah sholat itu dibagi menjadi 2, yaitu sunnah hay'ah dan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad sudah kemarin sudah disinggung. Sekarang masuk ke sunnah hay'ah. Nomor 1 yaitu raf'ul yadaini, kesunatan sholat di tengah-tengah menjalankan sholat. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan. Nomor 1 raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi'ah, kesunatan mengangkat kedua tangan itu ada di 4 tempat. Jadi hanya 4 tempat yang disunahkan untuk mengangkat tangan. Dede lagi teko, wah kondi jangan. Yang pertama yaitu inda takbiratul ihrami, 1 ketika takbiratul ihram. Jadi waktu takbiratul ihram kita disunahkan mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan Allahu Akbar ini adalah termasuk sunnah hay'ah atau kesunatan yang ada di tengah-tengah sholat, termasuk bagian daripada sunnah hay'ah, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sedangkan takbiratul ihramnya sendiri merupakan rukun apa? Qauli atau rukun qauliyah. Berarti yang sampean pahami, takbiratul ihram itu yang menjadi kewajibannya adalah bersuara, adalah mengucapkan, muni, ngomong Allahu Akbar, ngomong Allahu Akbar. Itu yang wajib dilakoni. Jadi tidak boleh kamu ngangkat tangan tok terus bisu. Apa itu? Radhati sembayangi. Harus bagaimana? Harus muni Allahu Akbar meskipun kamu tidak ngangkat tangan. Karena ngangkat tangan di sini adalah hukumnya sunnah. Pertama, kesunatan sholat menjadi bagian daripada sunnah hayat adalah mengangkat kedua tangan, yaitu di 4 tempat. 1 takbiratul ihram Allahu Akbar ini ngangkat tangan ini sunnah. Yang nomor 2 wa indar ruku'i, yaitu ngangkat tangan ketika ruku. Ruku ini juga disunahkan angkat tangan. Minal jinnati wan nas Allahu Akbar, ngangkat tangan nih Allahu Akbar beruku. Nomor 3 wa indal i'tidali, ketika i'tidal. Ketika i'tidal ini juga disunahkan mengangkat tangan atau mengangkat kedua tangan. Sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan. Tapi yang ngangkatnya tangan kalau i'tidal kan orang-orang kadang aneh. Mestinya angkat tangan ini diangkat seperti ini di hadapan kiblat, sampai ke posisi sejajar dengan bahu, dengan apapun, pundak. Orang kok tangannya dibalik ini, sami Allah ini nampai ini apa beras. Sami kan banyak kejadian Mas Irsyad. Tangan delaku ki iku sudah survei di lapangan. Banyak apalagi wong itu ngono.
bar rukuk terus sami Allahu liman hamidah ngene, sami Allahu liman hamidah. Kok wong itu tuwek-tuwek lapo, wong nom-nom ganteng gagah-gagah ngono ya. Ngono kok. Sami lumbung ngono lapo kok nampeni gabah, nampeni beras ini. Terus selanjutnya wa indal qiyami yang nomor 4, wa indal qiyami min tasyahudil awal. Ketika bangun dari atau berdiri dari tasyahud awal. Waktu tahiyat awal mau berdiri maka disunahkan untuk mengangkat tangan. Itu ya, itu ada 4 tempat di mana mengangkat kedua tangan menjadi sunnah. 1 ketika takbiratul ihram, nomor 2 ketika ruku, 3 ketika i'tidal, nomor 4 ketika bangun dari tahiyat awal. Nih bangun dari tahiyat akhir bagaimana Pak? Apakah juga disunahkan mengangkat tangan? Yura atau goblok. Tahiyat akhir terus tahiyat akhir yo salam, bar salam terus yo bola apa terus wis salam kate angkat tangan bareng itu lapo. Kalau sudah tahiyat akhir ya sudah. Ora ono ngadeki. Saya lanjutkan. Wa yafutu waqtuha bintihai takbiri. Mengangkat kedua tangan ini menjadi kesunatan, ada durasinya. Durasinya yaitu ketika apa? Takbir. Habisnya ketika takbirnya habis. Wes gak ono takbire, gak ono. Ini berarti sudah tidak disunahkan ngangkat tangan. Contoh, sama sudah bilang gini, waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, lambene sampai wis muni Allahu Akbar, gek tangannya ngangkat. Ini sudah tidak disunahkan. Apabila takbirnya masih ada, di situ masih disunahkan ngangkat tangan. Umpama begini, Allahu Akbar, lagi meniat sama tangannya ngangkat, tidak apa-apa, tetap dapat kesunatan. Tapi kalau tidak, sudah habis, Allahu Akbar, lagi angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, wis muni sami Allahu liman hamidah sudah selesai, kayak sampean ngangkat tangan ini sudah tidak dapat kesunatan. Karena apa? Waktu kesunatannya sudah habis. Terus ini ada tata cara masing-masing ngangkat tangan di 4 tempat tersebut. Tadi apa? Takbiratul ihram, terus apa? Ruku, terus i'tidal sama bangun dari tasyahud awal. Inda takbiratul ihrami fayabda'ur raf'a inda ibtida'i takbiri wa yunhihi bintihaihi. Praktek yang paling tepat kesunatan mengangkat tangan ini ketika takbiratul ihram adalah dimulai ketika fayabda'ur raf'a inda ibtida'i takbir, dimulai ketika memulai takbir. Muni takbir Allahu Akbar ya, muni aja biar tangannya dia angkat, Allahu Akbar kan gitu, Allah kan gitu. Mulai ngangkat tangan dibarengkan dengan memulai mengucapkan takbir, terus diselesaikan, dihabiskan sampai habisnya takbir Allahu Akbar kan gitu. Ngangkat ini ngangkat sampai apa? Takbirnya habis. Yang kedua, indar ruku'i fayabda'ur raf'a bibtida'i takbiri. Kalau ruku bagaimana? Ngangkat tangannya kapan? Yaitu ketika mulai baca takbir. Kan minal jinnati wan nas. Mandek dhisik, bis mandek terus muni Allahu Akbar ruku. Muni Allahu Akbar iki Allah iki tangane diangkat. Fa idza hada kafahu mangkibaihi inhana madat takbiro ila istiqrarihi fir ruku'i. Apabila kedua telapak tangannya ini sudah sejajar dengan kedua pundaknya, maka dia membungkukkan badannya sambil memanjangkan takbir sampai dia anteng, posisi dia tenang ruku. Jadi diangkat tangan ini minal jinnati wan nas, mandek terus Allah bertangan pas ning dhuwur ini ambek terus bungkuk. Durung bar iki nek bare sampai tekan posisinya rukuknya sudah tenang. Blek wis tangane selekno ning dengkul ngene. Akbar. Aku bukan praktek ya mau ngadeg bareng. Ilham lho kon praktek ini jajal.
Cek mlebu TV aman ya. Gitu ya. Jadi mulai ngangkat tangannya ketika mulai takbir, Allah tangannya diangkat. Terus dipanjangkan. Mulai bungkuk kapan? Mulai nih tangannya wis posisi kedua telapak tangannya sudah sejajar dengan pundaknya baru apa? Rukuk, baru membungkukkan badan. Sambil takbirnya dipanjangkan. Allah kan gitu. Nah lagi ini Allah lagi tangan lagi sama ini ojo urung bungkuk dhisik. Bungkuknya kalau sudah posisi sempurna sejajar dengan pundak. Barnya jon isbar. Bar gimana Pak Bang? Artinya kan tadi ketika sejajar dengan ini Allah. Artinya itu ketika habisnya itu berarti waktu pegang lutut. Iya. Waktu pegang lutut itu tadi. Tak lanjutkan sekarang apa nomor 3 ya? Indal i'tidali kesunatan mengangkat tangan ketika i'tidal prakteknya bagaimana? Fayabda'ur raf'a wa tasmi'a ma'abtida'i raf'i ra'sihi. Fayabda'ur raf'a wa tasmi'a ma'abtida'i raf'i ra'sihi, yaitu memulai mengangkat kedua tangan bersamaan dengan mengucapkan tasmi. Tasmi itu apa? Sami Allahu liman hamidah. Bersamaan dengan mengangkat kepala, kan posisinya rukuk seperti ini. Rukuk seperti ini terus muni sami Allahu liman hamidah, itu barengan tangannya diangkat sami'a, barengan sirai diangkat, barengan muni sami'a. Sami Allah tangannya diangkat. Liman hamidah itu. Bisa ya? Kamu nggak biasa ngono ku, salatmu ketepin bu awur ae, yo kewan nglangkoni kesunatan-kesunatan seperti ini. Fayamudduhu ila ayyan tasibah. Maka dari itu ketika baca tasmi' dan ngangkat tangannya ini dipanjangkan. Panjangkan bagaimana? Ora kok sami Allahu liman hamidah isek mbek mlaku, ndak. Sami Allahu liman hamidah itu posisinya bacanya panjang. Sami Allahu liman hamidah sampai posisinya tegak berdiri. Fayamuddu ila ayyan tasiba, maka dipanjangkan bacaan tasmi'nya dan ngangkat tangannya sampai kapan? Sampai posisinya tegak berdiri. Sampai posisinya tegak berdiri. Gitu ya. Kamu sudah benar semua kok menengai sawangane. Sebelah kono ya ngono. Kok sawangane kok enteng ilmu apa kok enteng niku apa. Mas wis tau bedino tak lakoni. Fa idan tasoba arsala yadayhi. Apabila seseorang sudah atau orang yang i'tidal tadi sudah posisinya sudah tegak berdiri, maka arsala yadayhi, kedua tangannya dilepaskan. Pelak dicolong ini. Maksudnya dilepaskan bagaimana? Nanti posisinya dilepaskan ini artinya kesunannya tidak dikembalikan ke sedekap lagi, tapi lepaskan. Kesunatannya seperti itu. Nomor 4. Pak kok ono sing ngene barang? Ya kok meneh nek bab i'tidal, kesunatan di i'tidal nanti besok ada. Ini kayak kesunatan mengangkat tangan tok. Besok ada kesunatan di dalam i'tidal itu ada sendiri. Nomor 4, indal qiyami minat tasyahudil awal. Mengangkat tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Prakteknya bagaimana? Fayabda'u raf'al yadaini inda usulihi ila haddi aqallir ruku'i. Maka seseorang itu mengangkat kedua tangannya ketika dia sudah sampai pada posisi minimal ruku. Posisi minimal ruku. Sampai kan tahiyat awal kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Titik kan gitu. Ketika habis baca sholawat, kamu kan berdiri. Allahu Akbar, berdiri nanti diterangkan ketika tasyahud itu ada kesunatannya pakai tumpuan, tangannya pakai ditumpukan. Orang kok langsung berdiri digelek enggak, tapi pakai tumpuan. Lah ini apakah ketika dia bangun ini langsung Allah langsung gini? Tidak, tapi dia posisi ngangkat tangannya ketika di posisi tengah-tengah, yaitu apa? Yaitu ketika dia posisi minimal ruku. Minimal ruku yang bagaimana? Yaitu yang penting punggungnya ini sudah bengkok,
sudah bengkok. Walaupun belum sempurna seperti ini, ya berarti sini, ya paling enggak minimal 45 derajat. Nek sakmene kan 90 derajat. Ini tahu sekolah atau kok derajat orang ngerti belas. Nek sekian itu bagaimana? Berapa? 90 kan? Dan nek sakmene 45. Nah, jadi kok ketika di 45 itu ngangkat tangan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, langsung ke tangannya dilepaskan, orang disengda kepno. Wa yunhit takbira ma'arafi ulangi. Orang muni sami Allahu liman hamidah ya muni Allahu akbar ya. Nah, ketika dia posisi minimal ruku ini, dia muni Allahu akbar ngono. Kok muni sami Allah lali. Habis dari tasyahud awal dia berdiri Allahu akbar. Orang kok tadi yang sebelum-sebelumnya kan ketika dia ngangkat tangan dimulai bersamaan dengan lafaz takbir. Ayo tangannya diangkat. Ini tidak. Kamu sudah muni Allahu akbar. Muni Allahu akbar belum dimulai ngangkat, tapi ngangkatnya kapan? Ketika posisi 45 derajat. Baru diangkat wa akbar kan gitu. Allahu akbar gini disedekapnya ya. Disedekapnya lali iki. Ini kasusnya kasus apa? Bangun dari tahiyat jadi. Itu. Paham ya? Wa yunhit takbira ma'araf iyadaihi idan tasoba. Kapan selesai takbirnya ini? Yaitu ketika dia sudah jejak tegak berdiri sambil menyelesaikan takbir dan sambil mengangkat tangan. Allahu akbar. Gitu. Jadi bacanya takbirnya panjang mulai dari duduk sampai berdiri. Kalau sudah posisi sudah berdiri betul, tegak betul, wis muni bar kayak di sendakno. Nomor 2, tadi yang nomor 1 yaitu mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan itu permasalahannya banyak, yaitu tadi saya ulangi ada di 4 tempat, yaitu 1 takbiratul ihram, 2 ketika di ruku', 3 ketika i'tidal, 4 yaitu ketika bangun dari tasyahud awal. Terus prakteknya sudah ada, prakteknya masing-masing sudah. Sekarang kesunatan sholat di tengah-tengah menjalankan sholat yang nomor 2 adalah wad'ul yadi al-yumna ma'asobiha alaku il yusra, yaitu meletakkan tangan kanan beserta jari-jarinya di atas pergelangan tangan kiri sambil menggenggamkan jari-jarinya pada tangan kiri. Asfala sodri, di bawah dada. Jadi memegangkan tangan kanan beserta jari-jarinya, ya, dipegangkan di mana? Di atas pergelangan tangan kiri sambil menggenggamkan jemarinya di atas tangan kiri. Diletakkan di mana? Di bawah dada. Dadamu mana? Ini kan dada. Ini sore dodo gini. Orang ditaruh di atas dada gini. Enggak gitu, tapi di bawah dada. Bisa prakteknya sudah tahu sendiri. Al-qau'u huwa al-'azmu alladhi yali ibhamal yadi wasa'idi. Yang dinamakan pergelangan atau qau' adalah tulang yang menyandingi atau menyebelahi jempol tangan dan juga menyebelahi lengan. Jadi yang namanya pergelangan ini lurus ini antara jempol dengan balungnya jempol dengan balung lengan. Tuh. Nah, ini ada keterangan ketika bersedekap itu. Wa qala ba'duhum yumiluha ilal yasari fawqal qalbi. Sebagian daripada ulama ada yang mengatakan meletakkan pergelangan tangannya ini agak condong ke kiri di atas jantung. Nah, gini. Jadi kan gini tadi bawah dada ya, terus iki dienggono ngiwon ning dhuwure jantung. Lah jantung posisine ra jelas. Ya jantung sing kene piye? Di atas jantung. Berarti kan gini awalnya di bawah dada gini. Plak terus diiringna gini di atas jantung. Kenapa? Li'annahu mahalun niyati. Karena
yang namanya kolbu atau jantung ini adalah tempatnya niat. Untuk kita artikan hati, kamu bingung. Hati itu, hati ya, kamu yang tahu, bayangkan saja hati. Hati itu kalau bahasa hati itu kalau dinisbatkan kepada organ tubuh manusia itu apa? Kok jantung? Apa? Apa? Hati manusia itu ada. Organnya namanya apa? Liver. Liver itu manggo endi? Liver. Hah? Mungkin kita takokno wong kesehatan barang kok. Bingung. Wong bingung kok nambah pankreas, nambah apa meneh lho. Aku biyen sekolah biologi. Padha wae. Bingung wong nek kena hati. Jadi ya bahasa hati itu sulit. Cuman al-qalbu di sini kalau dinisbatkan kepada organ itu ya di jantung. Disebutkan pada organ. Kape meni limpa, kape meni liver, kape meni sing bahasa lebih keren kan mungkin liver. Sakit hati berarti sakit liver. Kenapa? Lah ini cuman masalahnya kan repot. Ketika posisi-posisi organ tubuh yang adalah fisik terus dikaitkan dengan hal yang bukan fisik seperti li'annahu mahalun niyati. Alasannya kenapa ditaruh di atas jantung? Karena di atas kenapa dia ditaruh di atas jantung? Karena posisi jantung adalah tempatnya niat. Masuk niat itu ning jantung, gak ning hati ya. Lah hatimu ku ning ndi? Aku takon, hatimu lu nanti. Wal ikhlasi wal khusyu'i. Karena tempatnya ikhlas, tempatnya khusyuk ku ning gone hati. Ya mbon pancen awak dhewe sing ora roh. Terus ning kono liver, ana apa? Kan ada hepatitis itu kan liver kan? Hepatitis B dan sebagainya. Liver ya di liver itu saya kira liver be jantung Pak Goendi kan sama. Kan tempel-tempelan. Tos sing liver ini tengen. Nek tengen apa? Keliru meneh lak ngene malah. Alasan lagi, ini hanya sebagian alasan-alasan ya, tidak harus itu. Tapi tadi tetap kesunatannya, yang penting taruh dada di bawah dada gini. Terus ada yang mengatakan, ini, iwo, karena apa? Panggunaan niat, panggunaan ikhlas, panggunaan khusyuk. Terus ada alasan lagi, idman khofa ala syai'in wadu'ayadahu alaihi. Karena kebiasaan orang yang takut pasti meletakkan sesuatu di atas. Apabila orang takut akan sesuatu pasti meletakkan tangannya di atas hati. Ini, gak ngono nebah dodo. Nah, nebah ngene. Jadi ini cekeli. Kadang nek ana wong halal qiyam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam cekeli. Di hatiku kan. Itu seperti itu. Ini sampean seneng karo wong, kasih tanda ya kasih tanda gini gitu lho. Ning atiku. Nek kamu ning ngene kan delok wonge, nek sing didepi wong wedok ayu terus berarti kamu di hati saya kan gitu. Tapi nek sing didelok iki kok wong sugih mesti duwite kosong, sae kosong nang sini. Jaluk duit berarti. Yang nomor 3 kesunatannya lagi sunnah hay'ah yang ada di tengah-tengah sholat adalah an-nadhuru ila maudhi'is sujudi, melihat pada tempat sujud, melihat pada tempat sujud. Walau sholat khalfal ka'bati, meskipun orang tersebut sholat di depan Ka'bah, meskipun sholat ngarepe Ka'bah, lupa kita itu sholat kan menghadap Ka'bah, jadi kan menghadap kiblatnya kan Ka'bah. Lah aku sing ngarepe Ka'bah ngene mosok tok aku minta iku gak oleh ngasih Ka'bah. Tidak, tetap meskipun kita sholatnya di depan apa? Ka'bah, tetap kesunatannya adalah melihat kepada tempat sujud, tetap dulu. Au khalfa nabiyyin, meskipun juga dia sholatnya di belakang Nabi, seorang Nabi. Sampai mau sholat nguri Nabi Sis, Nabi Isa, Nabi Musa, ciri ana wong sekaran tak ceritane kan, ada seseorang kiai cerita nang aku ciri ana wong sekaran iki munggah ning langit terus ngimami para nabi jare. Aku ya terus tak tampet ae lah. Kowe sakarmu balik aku. Jadi ngimami nabi.
Ngono jerene muga ning langit. Jenenge sapa Bambang kok sapa jenenge. Oh sekarang iki lho, sekarang aku bingung aku. Didang Nabi Sis takok, "Kon sapa?" "Aku Nabi Sis." "Lah kon sapa?" "Aku Bambang." Atelah apa? Teng imami sir ngono. Ning langit dhuwur kono. Fayanzuru ila maudhi'i sujudi mutlaqan. Maka seseorang ketika ketika sholat ini mutlak, semuanya posisinya dia menghadap kepada tempat sujud. Ini sholat sampean sing pembu sujud iku sing ndi? Iko ya wis berarti ngawasi iku wae. Mau sampean pengen sujud ning kono ya kono ngasih kono wae. Dadi nek wae rukuk diluk ngasih rono, mau sujud langsung merono. Jadi sampean incer dulu posisi sujudnya. Kalau sudah ketemu posisi sujudnya nanti jangan lihat terus. Illa inda qoulihi illallahu fayanzuru ilal muhallilah fayanzuru ilal muhallilati, kecuali ya semuanya disunahkan kepada menghadap tempat sujud kecuali ketika seseorang membaca illallahu, orang yang sholat membaca illallahu. Illallahu kapan? Ketika tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan dia disunahkan nanti untuk mengangkat musabbihannya atau muhalilahnya, mengangkat telunjuknya. Nah ini ketika yang seperti ini ilallah dia berubah asalnya mengawasi tempat sujud, barang muni ilallah langsung dipindah plek ngawasi melihat apa? Melihat telunjuknya ini, melihat jari telunjuknya ini. Sampai kapan? Sampai salam. Sampai salam mengawasi telunjuknya saja. Jadi harusnya minimal orang sing salat itu akhirnya kepalanya sudah miring berkode ini ngawasi jari telunjuk. Tuh. Jadi mulai awal sampai akhir ngawasi tempat sujud semua kecuali nanti kalau sudah posisi asyhadu alla ilaha illallah. Namun illallah langsung berubah pandangan menuju kepada muhallilah atau musabbihah ini. Diawasi terus sampai kapan? Sampai salam. Nomor 4, fathu basorihi wa adamu taghmidihi. Nomor 4, kesunatan daripada sholat adalah membuka mata atau membuka pandangannya dan tidak memejamkan mata. Tiwala sholati atau tawala sholati, sepanjang sholat. Sepanjang sholat dia disunahkan buka mata, tidak disunahkan merem, tidak merem, tapi membuka mata. Sholat itu gak merem, sholat itu masih tempat sujud. Semuanya. Wa qad yajibu at-taghmidu kama idza kana amamahu nisaa'un ajnabiyatun. Terkadang pada kasus-kasus tertentu ya, memejamkan mata itu hukumnya wajib. Ketika sholat itu wajib memejamkan mata. Ketika kapan? Seperti halnya ketika di depannya itu ada perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah itu siapa? Perempuan yang bukan mahramnya. Wong wedok sing duduk mahrame, tidak ini ngarep tengok-tengok, ambil pakaian sakmene begini. One piece. Sampeyan ngerti one piece? One piece ana two piece. Nek one piece itu Pak Paris, one piece itu satu kali dicopot ya. Nek two piece itu dua kali dicopot. Nek sing begini ku one piece atau two piece? Kan nambah tak ulangi sing elek-elek nang ora tepat. Wis kadung goblok ning masalah sing gak bener goblok ora apa-apa. Masalah sing gak bener goblok itu ndak apa-apa. Sing penting nek masalah apa? Masalah agama ngerti gitu. Tak lanjutkan. Aku ngerti kok ngono kok ndi. Biyen iku lho, nek maca-maca ku ana Miss Universe iku jadi kontroversi waktu itu ketika Indonesia mengirimkan Miss Universe. Indonesia mengirimkan Miss Universe itu kenapa? Dikritik karena terjadi penilaian yang di mana di situ ada kontes bikini. Akhirnya bikini itu kan tupis itu artinya dua kali dicopot, pakaian lengkap terus copot pertama sama copot kedua. Nah Indonesia pakai one piece. Kenapa tak mudeng ya wis ya. Kok pancen takdire goblok ya ngono kok.
Tapi gak apa-apa Pak, goblok terhadap maksiat kan gak masalah. Kita lanjutkan. Jadi ketika memejamkan mata itu ada terkadang hukumnya wajib, yaitu kapan? Yaitu ketika di depan waktu sholat di depannya ada wanita ajnabiyah, wanita yang tidak mahramnya. Yang wanita mahram yang bagaimana? Wanita yang haram dinikah. Dia ning arepe ana wong wedok liya. Maka bagaimana? Maka wajib untuk memejamkan mata. Das. Loh gak terima, mergo kenapa? Kan gini, Pak, saya itu pandangan saya kan sudah ke bawah melihat tempat sujud. Kok masih disuruh pejam? Meskipun di depan ada perempuan yang telanjang atau bagaimanapun, saya kan tetap tidak kelihatan wong saya apa? Saya lihat ke bawah. Masalah itu satu, kenapa wajib memejamkan mata? Masalah ngisormu itu keramik kan mantul. Ketok itu mantul, jadi kon merem. Ngisormu itu keramik, mantul. Nah Pak aku ning ngono nek iku nek wis tak sajadah gak ketok, gak kaya sajadah gak ketok iku udine terus ndrosol ning ngisor sajadahmu. Malah nglusur-nglusur ngono wedok iku. Akhirnya wajib memejamkan mata. Wa qad yusannu kama idza kana amamahu ma yusghiluhu. Terkadang memejamkan mata ini juga sunnah. Yaitu apa? Yaitu ketika di depannya ada hal-hal yang bisa mengganggu dia. Mengganggu konsentrasi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketepok 2 juta ning arep lek tak jikuk ta ora kan ngono. Ana duit 2 juta gledakan mama. Bagaimana ini? Maka ya itu tadi memejamkan mata. Sunnah memejamkan mata terhadap hal-hal yang bisa menyibukkan dia dari sholat. Wa yakunu khilafal aula idza kana li ghairi hajatin. Nah, terus tidak ada gara-gara seperti itu Pak, bagaimana Pak? Umpama yo ora ana wong wedok, yo ora ana sing nyibukno. Contoh, ning kono-kono gambar apa, kok ana gambar apa di depannya. Saya tidak teralihkan konsentrasi saya. Di depan juga tidak ada perempuan. Maka bagaimana seperti ini kok saya masih terpejam? Kalau sholat per jam tidak dalam rangka apa-apa, hukumnya adalah khilaful aula. Khilaful aula adalah satu posisi hukum tersendiri. Bukan apa? Bukan wajib, bukan sunnah, bukan mubah, bukan makruh, bukan haram. Adanya namanya khilaful aula. Khilaful aula itu lebih cenderung kepada makruh, cuman tidak ada dalil yang khusus, hanya dalilnya dalil umum. Khilaful aula itu dalilnya dalil umum. Kalau makruh kan ada larangannya kan larangan khusus. Larangan khusus. Haram juga sama, larangan khusus, tetapi antara makruh dengan haram larangannya lebih kuat. Haram. Nah, haram itu larangannya temenan. Dilarang ambek ndelik-ndelik ngono. Akhirnya haram. Nek dilarang ngono ya makruh. Gitu. Ini khilaful aula tidak ada dalil khusus, adanya ilatnya pakai dalil umum. Kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 5. 5 sudah? Belum ya? Saktatus sholati. Saktah-saktahnya sholat atau berhenti sejenaknya sholat. Jadi dalam sholat itu disunahkan ada saktah, ada jeda-jeda dalam sholat. Yusanu lil musolli ayyaskuta fi sholatihi sita saktatin. Orang yang sholat dalam menjalankan sholatnya disunahkan melakukan 6 kali saktah atau jeda sebentar. Kullu saktatin biqadri subhanallah. Setiap jedanya ukurannya durasinya adalah ucapan subhanallah. Ada 6 kali jeda. Apa saja itu? Wahiyah. Jeda-jedanya adalah wahiyah. 1. Baina takbiratul ihram wa du'ail iftitahi. Yaitu antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Jadi ada jedanya. Jadi gini, Allahu Akbar takbir. Setelah takbir pertama ini, takbiratul ihram ini terus jeda dulu. Ora kok Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, tidak seperti itu. Tapi Allahu Akbar jeda ngono. Mbik muni jeda ngono.
Dengan jedanya sepanjang apa? Subhanallah. Ketika antara takbiratul ihram dengan apa? Doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira. Tuh. Nanti karena redaksi daripada doa iftitah itu banyak macam-macam. Wis tak sing gampang-gampang kabira walhamdulillahi katsira itu. Lanjut yaitu nomor 2 baina doail iftitah wa ta'awudi. Antara doa iftitah dan ta'awud. Itu juga ada jedanya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Titik jeda. Habis itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nomor 3 baina ta'awudzi wal fatihati. Antara ta'awud dan Fatihah. Itu juga ada jedanya antara ta'awud dan Fatihah. Tidak disunahkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti itu. Tapi sunatnya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Titik jeda Pak iki Pak. Lagi bismillah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim sudah masuk Fatihah. Jadi antara ta'awud dan Fatihah. Nomor 4, baina akhiril Fatihati wa amina. Antara akhir surat Al-Fatihah dengan amin, ini juga ada jedanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jeda. Amin, kayak gitu. Waladhdallin, amin, ya kayak gitu. Lagi waladhdallin, amin dewi-dewi. Enggak gitu, tapi bagaimana? Waladhdallin, jeda dulu lagi amin. Atau dengan ukuran waktu subhanallah. Nomor 5, jedanya lagi yaitu baina amina wa surati. Antara amin dan surat. Amin, jeda lagi baca surat bismillahirrahmanirrahim wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Itu ya. Jadi antara amin dengan surat ini juga butuh jeda. Wa yusanu lil imami tadwiluha fi sholatil jahriyati liyatamakkanal ma'mumu fi qiraatil Fatihah. Jeda yang nomor 5 ini antara amin dan baca surat. Makmum dan imam disunahkan bacanya kan bersama-sama. Amin barengan banter. Habis itu disunahkan jeda dulu bagi imam. Imam disunahkan jeda dulu. Nah, makmum ya disunahkan jeda. Sebelum baca imam baca surat, makmum baca apa? Fatihah. Beramin podo-podo jeda nih, akan tetapi jedanya imam ini disunahkan lebih panjang ketika di sholat jahriyah atau sholat dibaca banter. Kayak contohnya maghrib, isya, subuh, jumatan, barang ini waladdallin. Terus jeda, amin. Jeda, makmum jeda, imam jeda, langsung makmum maca Fatihah. Lah imam jeda nih suwi, dianjurkan untuk lama. Dalam rangka apa? Agar makmum dikasih kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah. Tuh. Makmum dikasih kesempatan untuk baca surat Fatihah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kesunatan bagi makmum itu membaca surat Al-Fatihahnya setelah amin, setelah aminnya setelah Fatihahnya imam atau setelah amin. Jadi makmum itu berarti makmum yang maca Fatihah itu sunah. Orang ngono. Makmum maca Fatihah itu hukumnya tetap wajib atau rukun, kudu diwaca Fatihah. Hanya saja macane Fatihah makmum ku di mana? Ketika dia kawitane berdiri barengi imam, toh sadurunge saiki imam, toh ndisi imam, toh bagaimana? Toh kapan? Nah, itu kesunatannya adalah posisi makmum membaca Fatihah disunatkan setelah amin daripada imam atau aminnya barengan itu mau. Sunahnya di situ. Lah andekan tidak di situ bagaimana bacanya Fatihah makmum? Ya tidak masalah, yang penting dalam rangka masih berdiri.
Mbok imam oleh surat separuh gek maca Fatihah sak karepmu, imam bismillahirrahmanirrahim mbok disi bismillahirrahmanirrahim sak karepmu. Yang penting makmum wajib baca Fatihah juga. Cuma sunahnya baca Fatihahnya makmum yaitu ketika setelah amin. Padha mbek sing mbok lakoni bener kabeh pokoke. Kecuali sing gak sembayang lho. Terakhir nomor 6 yaitu baina surati war ruku'i. Yaitu jeda yang terakhir nomor 6 yaitu jeda antara baca surat dengan ruku. Tidak seperti prakteknya terawih. Terawih kan enggak ada jedanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar kan gitu. Jadi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jeda ke Allahu akbar. Walam yakul lahu kufu'a walam yakul lahu kufa walam yakul lahu kuf'an ahad walam yakul lahu kuf'an ahad. Iku nek qiraah sab'ah iku sampai ada 10 macam. Kufuan ahad tok diwaca 10. Beda-beda. Qiraah asrah ya. Diwaca beda-beda. Jadi bagaimana? Jadi ketika antara baca surat dengan ruku itu dikasih jeda. Itu hukumnya adalah sunnah. Apa nek umum iku piye? Kalau jedane piye? Lak salate batal, tidak batal. Walam yakul lahu kufuwan ahad dicampur langsung ruku ngene piye? Enggak apa-apa, enggak batalkan salat. Kenapa? Mergo macane surat itu hukumnya sunnah lah. Kowe gak langsung bola dolin gak ada amin langsung ruku era lapo-lapo. Kan gitu. Terus luwung tak tambahi kulhu barang. Sajane kok mak dikon wala dolin tok. Amin wis tak tambahi amin. Wala amin kan sunah. Sik tak tambahi wis gak sluwung tak imbuhi. Amin barang mau. Kok gak oleh lapo ya oleh-oleh wae langsung ruku kan gitu. Nah, jeda yang seperti ini itu juga apa? Sunnah. Itu ya. Beda dengan tumak nina loh ya. Besok kalau tumak nina kan rukun. Sudah kemarin-kemarin kan tumak nina itu rukun. Beda dengan sakta. Sakta kan berhenti sejenak. Kalau tumanina kan anteng, posisinya sudah anteng. Tumanina kan anteng ini orang bendal. Oh, tidak mantul itu namanya tumanina. Itu. Kayak ruku plek, berarti sudah tumanina sudah anteng. Orang kok sredel kayak bal apa bekel. Lagi teko ceblok ini del banting ini. Kok sampai Allah liman hamidah del banting langsung sujud ya del banting. Ini yang enggak apa? Tidak sah karena butuh tumak nina. Ini tidak. Ini kesunatan yang namanya jeda-jeda ini kesunatan semua. Masih sampean Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Terus wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi. Ya ora masalah. Sampean gak ono jedane blas tidak masalah. Itu ya. Terus nomor 6 kesunatan daripada salat adalah doaul iftitah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.